Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran IPAS, aku dan kebutuhanku. Materi pembelajaran kita hari ini adalah kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Coba kita pikirkan sejenak. Apa saja sih kebutuhan manusia? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Ada yang tahu tidak? Untuk menjawabnya, mari kita simak video berikut ya. Kenapa Anissa terlihat sedang murung? Ucap Adit. Anissa pun menjawab, aku belum sarapan. Ayo kita makan di rumahku, ucap Adit. Apakah kamu pernah merasakan seperti yang dialami oleh Anissa? Jika kamu pernah mengalaminya, kira-kira apa ya yang kita butuhkan? Ya, yang kita butuhkan adalah makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Yuk kita pelajari lebih lanjut jenis-jenis kebutuhan manusia. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Kebutuhan ini dibagi menjadi 3, di antaranya 1. Pangan adalah kebutuhan utama, yakni makanan dan minuman. 2. Sandang adalah kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. 3. Papan adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya adalah telepon genggam, kendaraan, sepatu, dan lain-lain. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini biasanya kebutuhan barang mewah untuk memperlihatkan status sosial atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contohnya seperti mobil mewah, pergi berlibur, villa, dan barang bermerek lainnya. Anak-anak, kebutuhan dapat berbeda-beda pada setiap individunya, tergantung kemampuan ekonomi dan profesi seseorang. Sebuah kebutuhan bisa jadi berasal dari sebuah keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Agar kelangsungan hidup berjalan dengan baik, kita harus tahu urutan kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan ini
harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda lagi. Contoh dari kebutuhan ini adalah jika kamu dalam keadaan haus dan lapar, maka untuk mengatasinya kamu harus minum atau makan. Kedua, kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang tiba-tiba muncul bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Contoh dari kebutuhan ini adalah jika Anda sakit, maka harus segera mendapatkan penanganan khusus. Misalnya, dirawat di rumah sakit atau diberi obat. Yang ketiga, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Contoh dari kebutuhan ini adalah tabungan. Setelah memahami berbagai jenis kebutuhan, mari kita membuat daftar prioritas untuk menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan melalui diagram prioritas. Ini adalah contoh dari diagram prioritas. Pada bagian nomor 1, terdapat panah dengan arah ke samping kiri dan atas. Berarti kebutuhan penting dan mendesak. Maka kita harus melakukan kebutuhan tersebut sekarang juga. Pada bagian nomor 2, terdapat panah dengan arah ke samping kanan dan atas. Berarti kebutuhan tidak penting tapi mendesak. Maka yang dapat kita lakukan adalah merencanakan kebutuhan tersebut dengan segera. Pada bagian nomor 3, terdapat panah dengan arah ke samping kiri dan bawah. Berarti kebutuhan penting tidak mendesak. Maka kita bisa meminta bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, pada bagian nomor 4, terdapat panah dengan arah ke samping kanan dan bawah. Berarti kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak. Maka, kita bisa menunda atau meninggalkan kebutuhan tersebut. Setelah melihat diagram prioritas sebelumnya, hal-hal yang dapat kita lakukan adalah: pertama, tuliskan semua kebutuhan yang ada dan hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Yang kedua, sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat. Kalian bisa menggunakan diagram prioritas seperti di video sebelumnya. Dan yang keempat, penuhi semua kebutuhan sesuai dengan kepentingan. Pembelajaran kali ini dicukupkan. Sekian dan jangan lupa untuk terus belajar agar kalian mampu menjadi generasi penerus yang hebat dan bermanfaat bagi bangsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.